Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Nur Rahman dari kelas 2 WD1. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Iskandar. Saya dari kelas 2 WD1. Halo, perkenalkan nama saya Gogo Kamehame. Perkenalkan, nama saya Mujahid Ulhaq dari kelas 2 WD1. Halo, nama saya Rizky Nurdin Aziz. Saya dari 2 WD1. Ingin membuat video menjawab pertanyaan tentang kepemimpinan. Menurut saya, kepemimpinan merujuk pada kemampuan seseorang untuk memberi arahan, mempengaruhi, dan menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini melibatkan keterampilan dalam mengorganisir, mengarahkan, dan menyatukan upaya individu atau kelompok untuk mencapai hasil yang diinginkan. Seseorang pemimpin yang efektif mampu membangun visi yang jelas dan memotivasi orang lain, serta mengelola sumber daya dan konflik dengan bijaksana untuk mencapai keberhasilan bersama. Arti dari kepemimpinan menurut saya, yaitu kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Bagaimana caranya memilih pemimpin yang baik? Dan kriteria pemimpin yang ideal menurut saya, memilih pemimpin yang baik merupakan hal yang penting untuk kemajuan sebuah komunitas, organisasi, atau negara. Dan kriteria pemimpin yang ideal menurut saya, dia harus memiliki integritas pribadi yang tinggi dan berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang benar. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apa arti kepemimpinan? Arti kepemimpinan menurut saya adalah kemampuan untuk mengarahkan, merangkul, dan membimbing individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Arti kepemimpinan menurut pandangan saya adalah kemampuan kita untuk mengatur dan membimbing serta mendorong untuk bekerja dalam sebuah organisasi. Selain itu, pemimpin adalah orang yang bisa mengendalikan orang lain untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Akan menjelaskan tentang tugas yang bertemakan leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan itu sendiri adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan tertentu dan memimpin yang efektif, mampu memberikan visi, mengambil keputusan yang tepat, dan menginspirasi tim atau kelompok untuk bekerja sama secara produktif. Pertanyaan kedua, cara saya untuk memilih pemimpin yang baik. Saya memiliki 8 kriteria yang saya pertimbangkan. Yang pertama, visi dan tujuan yang jelas. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang arah yang akan diambil dan tujuan yang ingin dicapai oleh tim atau organisasi. Yang kedua, integritas dan etika. Pemimpin harus bertindak dengan integritas tinggi dan memiliki standar etika yang kuat dalam pengambilan keputusan dan interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Pemimpin harus dapat menginspirasi dan memotivasi tim untuk bekerja keras mencapai tujuan bersama, baik melalui kata-kata maupun contoh yang diberikan. Yang kelima, kepemimpinan transformasional atau kemampuan untuk mencapai visi menjadi kenyataan dan memimpin perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keenam, keterampilan manajerial. Memiliki keterampilan dalam mengatur sumber daya, mengelola waktu, dan mengatasi tantangan yang muncul dalam menjalankan operasi sehari-hari. Yang ketujuh, empatik dan keterlibatan. Pemimpin yang baik memiliki kemampuan untuk memahami dan menghargai perasaan, pandangan, dan kebutuhan anggota timnya, serta berkomunikasi secara empatik. Yang kedelapan atau yang
atau yang terakhir, yaitu keberanian dan ketegasan. Kemampuan untuk mencapai mengambil keputusan sulit, dan mempertahankan pandangan yang benar, bahkan dalam menghadapi tekanan atau tantangan. Menurut saya, kepemimpinan yang ideal adalah mereka yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang kuat, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi, kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat, dan mampu menginspirasi orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang kedua, visi dan tujuan. Pemimpin yang baik memiliki visi yang jelas dan tujuan yang dapat menginspirasi orang lain. Mereka memiliki rencana yang konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan baik dalam hal menyampaikan ide-ide mereka maupun mendengarkan masukan dari orang lain. Yang keempat, kemampuan untuk mengambil keputusan. Seorang pemimpin harus dapat membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit atau kompleks. Kelima, kepemimpinan yang kolaboratif. Pemimpin yang baik mampu membangun tim yang solid dan mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan. 6. Kepemimpinan yang menginspirasi. Pemimpin harus dapat memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk bekerja menuju tujuan bersama. 7. Pendidikan dan pengalaman. Meskipun ini tidak terlalu diperlukan, memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan dalam bidangnya bisa menjadi nilai tambah. 8. Kemampuan untuk belajar dan berkembang. Pemimpin yang baik terbuka untuk belajar dan mengembangkan keterampilan mereka. Mereka bisa menerima umpan balik dan terus meningkatkan diri. 9. Keputusan berdasarkan kepentingan umum. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan masyarakat atau organisasi di atas kepentingan pribadi atau kelompok kecil. 10. Rekam jejak dan kredibilitas. Memeriksa rekam jejak pemimpin potensial dapat memberikan gambaran tentang bagaimana mereka telah menangani tanggung jawab dan tantangan sebelumnya. Untuk pertanyaan yang kedua, cara untuk memilih pemimpin yang baik menurut saya adalah memilih pemimpin yang transparan atau jujur dan dapat dipercaya, memiliki visi, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, dan harus memiliki kemampuan kolaborasi dan tim, dan juga mampu menganalisis secara kritis dan membuat keputusan yang tepat dan juga bijaksana, agar tidak membawa rekan-rekan yang mengikutinya ke jalan yang salah. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut saya memilih pemimpin yang baik itu dengan cara kita melihat seberapa kuat pengaruh seseorang dalam mempengaruhi orang lain, serta bisa juga kita melihat dari segi pendirian yang dimilikinya. Selain itu, visi misi juga berperan penting menjadi alasan untuk kita memilih seseorang tersebut menjadi pemimpin. Lalu kriteria pemimpin yang paling ideal menurut saya adalah dari segi kecerdasan. Dia bisa cerdas dalam menanggapi dan menangani berbagai macam hal yang akan dihadapi. Lalu dari segi kepercayaan, karena seorang pemimpin yang dapat dipercaya adalah pemimpin yang mampu mendamaikan hati para anggotanya. Dan yang terakhir, dari segi rela berkorban, karena rela berkorban berarti rela menerjunkan diri dalam kepentingan kelompoknya dan mampu memprioritaskan hal-hal yang bersangkut paut oleh kelompok tersebut. Dan pertanyaan kedua itu ada bagaimana sih cara memilih pemimpin atau kriteria-kriterianya. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan. Pertama, pahami dulu apa yang dibutuhin oleh organisasi atau kelompok dari yang kalian pimpin. Apa dibutuhin pemimpin yang visioner, strategis, atau yang lebih fokus pada koordinasi dan eksekusi. Kedua, evaluasi kualifikasi, yaitu tinjau latar belakang, pengalaman, dan kualifikasi calon pemimpin. Pengalaman dalam bidang terkait pencapaian sebelumnya dan keahlian kepemimpinan merupakan faktor penting. Yang ketiga, integritas dan etika. Pastikan calon pemimpinnya itu memiliki integritas yang tinggi dan berprinsip. Etika kepemimpinannya yang baik sangat penting mempertahankan kepercayaan dan moral organisasi.
Yang keempat, kemampuan komunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi itu sangat penting dan kunci dalam kepemimpinan. Calon pemimpin harus bisa menginspirasi dan memotivasi dan memfasilitasi dialog yang konstruktif. Nah, yang kelima, kemampuan mengelola konflik. Kepemimpinan itu seringkali melibatkan penyelesaian konflik dan mengelola ketegangan antar anggota tim atau dalam organisasi. Calon pemimpin harus bisa mengelola konflik dengan adil dan secara konstruktif. Yang keenam, karakter dan gaya kepemimpinan. Pertimbangkan karakter pribadi dan gaya kepemimpinan calon pemimpin. Gaya kepemimpinan yang sesuai dengan budaya organisasi atau kelompok Anda dapat memfasilitasi integritas dan kohesi yang lebih baik. Menurut saya, kepemimpinan, saat saya mendengar kata kepemimpinan, saya mengenal tokoh yaitu Insinyur Soekarno. Beliau merupakan Presiden Indonesia. Pada pandangan saya, Insinyur Soekarno merupakan presiden yang sangat berwibawa. Terlihat dari sepak terjangnya yang selalu membakar semangat para pejuang kemerdekaan untuk meraih kemerdekaan bangsa. Maka dari itu, ciri-ciri kepemimpinan dalam diri beliau sangat terlihat. Oke, yang ketiga, siapakah sosok yang terpikirkan saat saya mendengar kata kepemimpinan? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Alasan saya memilih Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama, karena dia pemimpin yang supel, cerdas, jujur, dan berani. Yang kedua, pemimpin yang taat, takut kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terpikirkan? Siapa yang terpikirkan saat mendengar kata pemimpin? Menurut saya adalah Carles Puyol, sang kapten Barcelona pada tahun 2004 sampai 2014. Ia membimbing Barcelona mendapatkan 6 trofi dalam satu musim. Karena kenapa saya memilih dia? Bukan karena trofinya itu saja, karena ia sangat berdedikasi tinggi terhadap sepak bola dan berkomitmen pada timnya, dan selalu mendahulukan atau memprioritaskan kepentingan timnya dulu daripada dirinya sendiri. Karena itu pula ia seringkali dibilang sebagai kapten terbaik yang FC Barcelona pernah miliki. Untuk pemimpin yang kedua, masih di topik yang sama atau di ranah yang sama, yaitu sepak bola. Sepak bola terbaik sepanjang masa yaitu Lionel Andres Messi. Karena ia telah membawa timnya meraih gelar-gelar internasional seperti Finalissima, Copa America, dan Piala Dunia 2022. Sosok yang terpikirkan oleh saya ketika saya mendengar kata kepemimpinan adalah sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan alasan saya memilih sosok Umar bin Khattab adalah yang pertama, dia selalu memprioritaskan musyawarah untuk menyelesaikan suatu perkara. Terlalu dia tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya ketika mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan urusan masyarakat. Dan yang kedua, setelah itu menjunjung keadilan dan persamaan. Dia tidak segan-segan untuk terjun langsung ke dalam permasalahan rakyatnya untuk membantu memberikan solusi terlebih lagi. Beliau juga tidak membeda-bedakan rakyatnya. Beliau pernah menyuruh pembantu untuk makan bersama tuannya karena beliau tidak ingin ada perbedaan di sana antara tuan dan pembantu. Lalu yang terakhir, pemberani dalam segala situasi, karena beliau terkenal memiliki sifat pemberani dan tegas, namun berhati lembut. Sifat berani bisa memberikan seseorang rasa percaya diri sehingga mampu mengendalikan dirinya dengan lebih baik dalam menghadapi situasi apapun. Pertanyaan ketiga, siapa sosok yang terpikirkan saat kamu mendengar kata kepemimpinan? Nggak tahu kenapa sih kepikirannya Pak Prabowo ya, karena beliau udah jelas dari
remaja sudah masuk militer dan sudah dididik pastinya dengan ketanggung-jawaban dan kepemimpinan suatu organisasi di militer sebagai ketua grup juga. Jadi dia pasti punya tanggung jawab yang sangat efektif, terus cara berkomunikasi dan tidak menyia-nyiakan pendapat orang lain di dalam suatu organisasi.